Podcast Labas Maghrib. Misian. Ini contohnya gimana tadi contohnya? Assalamualaikum, Labas Maghrib. Alhamdulillah misian. Itulah Labas. Artinya kita ingin mencoba menghadirkan suatu informasi yang bukan hanya aktual, tajam dan terpercaya, guys. Tapi mencoba menghadirkan informasi-informasi lain yang menarik. Betul. Kalau kan banyak banget tuh bang tuh yang nanya tuh. Bang, gimana sih caranya beasiswa ngedapetin beasiswa di Maroko? Metodenya apa aja sih bang? Apakah ini tuh kan banyak tuh. Nah, bakalan kita bahas juga tuh di podcast. Ada beberapa orang Indonesia yang ternyata sampai sekarang itu LDR-an dengan orang Maroko. LDR. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kusnadi El Ghezwa. Dan saat ini saya tidak sendirian karena didampingi oleh dua orang yang sangat berpengaruh di Maroko. Dua orang ini sangat terkenal di Maroko. Jadi sebelumnya akan saya perkenalkan dulu ya. Di sebelah kanan saya ada siapa namanya Mas? Nama saya Afkan. Afkan. Baru pertama dikenalin langsung dijatuhin mental saya ya. Iya nggak apa-apa. Makasih. Oke, namanya Afkar ya, dicatat, IG-nya juga ada. Ini kalau yang kepo-kepo bisa langsung dikepoin IG-nya. Yang sebelah kiri saya, Halo semuanya. Hola. siapa namanya bro? Nama saya Muhammad Ghazali bang. Oke. Dari mana bro? Dari Bogor. Dari- Asli Jakarta, tinggal di Bogor tuh. Dari Bogor. Oke, jadi sebelumnya kami ucapkan selamat datang di video kali ini karena mungkin tampilannya sedikit berbeda ya. Karena biasanya saya menampilkan video yang dimana di situ menceritakan tempat-tempat wisata, kemudian ada gambarnya dan lain sebagainya. Tapi kali ini yes, ini benar-benar saya ingin mencoba untuk menampilkan hal yang beda. Jadi insya Allah ke depan saya bersama teman-teman akan menghadirkan segmen baru namanya Podcast Labas Maghrib. Ya. Labas Maghrib. Misian. Kan banyak juga nih bang yang nggak tahu nih kan. Iya. Labas Maghrib tuh. Kenapa sih kita ngambil nama Labas Maghrib tuh? Kenapa tuh? Mungkin dari teman-teman kan juga nggak tahu juga tuh Labas tuh artinya apa. Ya kan Maghrib tuh kok namanya Maghrib, bukannya Maghrib tuh azan. Langsung sholat dong. Iya, ini ya mungkin sekaligus mukadimah introduction ya, kenal buat teman-teman juga sih. Kenapa ya namanya Labas Maghrib. Maghrib? Terus ada tagline kan misian tuh. Ya kan? Apa itu mesin? Itu apa? Oke guys, jadi sederhananya gini. Labas Maghrib ini diambil dari dua kata ya, labas dan maghrib. Ini maghrib bukan waktu sholat guys. Ini nama ya. Jadi labas itu artinya bisa dibilang, "Hey, apa kabar? Baik, good." Ya, Itulah ini labas. sebuah sapaan ya. Baik untuk orang atau apapun itu bisa menggunakan dengan kata labas. Kini Labas biasanya kan orang-orang gitu tuh. Nah, Sapaan manisnya lah ya. sapaan manis Ah, yang lebih hati- familiar ya. Hati-hati Mas Afkar manis-manis diabetes. Ya, Ini Labas jali gitu kan. Ini contohnya gimana tadi contohnya? Assalamualaikum, Labas Maghrib. Alhamdulillah misian. Itulah labas. Jadi kalau teman-teman datang ke Maroko kemudian ketemu dengan orang Maroko, ya, kalau teman-teman bilang, "Hey, assalamualaikum, labas, bikhair," itu langsung tahu apa kabar, bagus. Bakal langsung dijawab. Jawabannya apa Jal? Misian nih, gimana kabar lu Tong, sehat? Nah, Zian, good, Misian, baik bang, gitu kan. sehat. Baik bang, misian itu apa tuh artinya tuh bang? Misian. Ya, Zian artinya bagus. Bagus. Ya, tergantung konteksnya. Tapi Sehat. dalam ini untuk nama ini tagline-nya itu memang Zian itu artinya good, bagus ya. Artinya kita ingin mencoba menghadirkan suatu informasi yang bukan hanya aktual, tajam dan terpercaya guys. Tapi mencoba menghadirkan informasi-informasi lain yang menarik. Betul. Ya, mantap. Ya, karena kan nantilah kita akan lebih mengeksplor ya, karena ada banyak hal yang ingin kita sharing ke teman-teman nih. Betul. Jadi kembali lagi tadi tinggal maghribnya nih, maghribnya belum dijelasin. Jadi kalau maghrib, kenapa ngambil kata maghrib? Karena maghrib ini kan diambil dari bahasa Arab. Jadi ini nama lain dari negara Maroko. Maroko.
Negara kedua kita semua. Negara kedua kita di sini ya setelah Indonesia, Maroko. Jadi kalau digabungin itu Labas Maghrib. Jadi apa kabar Maroko? Maroko. Ah. Nah, kita bakalan membahas, pokoknya bakalan ngebahas semua tentang permarokan duniawi di Sky pokoknya. Kira-kira apa aja sih Bang yang kira-kira bakal dibahas di podcast kali ini kita ke depannya nih? Barang Apanya makanan nih? kan. Iya, jadi kita sama tim sudah membuat beberapa segmen, Betul. konsep yang berbeda-beda gitu ya. Jadi nanti ada yang bagian interview, kemudian ada juga ini interview juga macam-macam ya. Nanti ada yang interview ke orang-orang Maroko, yang selebgram Maroko atau orang-orang yang berpengaruh gitu ya. Biar teman-teman tahu di Indonesia gitu loh. Oh, ternyata ada selebgram Maroko, misalnya yang cantik, terkenal, Bukti. berpendidikan. Iya, tapi kadang orang Indonesia nggak tahu bro kalau itu dari Maroko. Gitu. Ya. Disangka mah orang Arab mukanya sama aja kan. Kayak gitu. Orang Saudi kayaknya Saudi nih. Lo tahu nggak siapa nama selebgram Maroko yang terkenal nih dari kota Muhammadiyah nih? Siapa tuh Bang? Saya lupa tuh. Tahu nih. Taunya mukanya doang. Jadi ada guys, namanya Ihsan bin Alus tuh, masya Allah, followernya banyak banget. Dia orang yang ya berpengaruh di sini. Bagus itu juga kita bisa banyak belajar dari dia ya untuk menggali informasi dan sharing tentang pendidikan dan lain sebagainya. Itu salah satunya ya. Jadi bukan hanya interview aja guys. Kita juga sudah menyiapkan konsep yang lainnya mungkin tentang beasiswa. Betul. Soalnya kan banyak banget tuh Bang tuh yang nanya-nanya tuh. Bang, gimana sih caranya beasiswa ngedapetin beasiswa di Maroko? Metodenya apa aja sih Bang? Apakah ini tuh kan banyak tuh. Nanti bakalan kita bahas juga tuh di podcast bareng sama orang-orang yang handal dan bidangnya lah. Betul. Apakah kita harus punya otak yang kan? apa gitu Gitu kan? kan. Itu pertanyaan yang paling Apa? banyak ya, betul Kan? kan? Kadang kan gitu nanya Kak, emang harus pinter ya? Kak, emang harus hafal Quran ya? Kak, emang harus bisa bahasa Arab ya? Kak, emang harus bisa bahasa Inggris ya? Kak, emang harus bisa bahasa Prancis ya? Waduh, pokoknya banyak banget. Nah, Tapi Banyak banget. teman-teman jangan khawatir guys, insya Allah nanti semuanya bakal dijawab di podcast ini guys. Ingat ya, podcastnya apa namanya tadi? Labas Maghrib, PLN dengan tagline Bizian. Jadi teman-teman jangan khawatir deh, insya Allah pertanyaan apapun akan kita jawab. Yang penting Anda puas, kami senang. Oke, bukan hanya beasiswa saja guys. Ya sekarang kita tahu lah kalau Maroko itu kan memiliki banyak ketertarikan, itu kan memiliki banyak keindahan alamnya, kemudian sejarahnya. Makanya kadang ada juga teman-teman khususnya yang suka traveling itu nanyain aman nggak traveling ke Maroko, terus kemudian Worth it enggak gitu? worth it nggak? Soalnya kan banyak juga tuh kan orang yang nggak tahu negara Maroko kan. Iya. Nah, itu sebetulnya salah satu PR besar kita guys. Maroko ini sebetulnya adalah negara yang memiliki banyak peradaban, sejarah, budaya, kemudian ada banyak hal lain yang bisa kita eksplor gitu kan. Jadi ya mungkin ini salah satu dari tugas kita sebagai mahasiswa di sini guys. Jadi bukan hanya sekedar untuk belajar saja, tapi bagaimana kita juga bisa memberikan berbagi lah kepada yang di Indonesia. Bagaimana sih corak atau warna kehidupan, keislaman dan budaya yang ada di sini biar teman-teman juga tahu gitu ya. Karena gini guys, kadang saya yakin lah kayak lo juga ya. Saya misal tanya nih, lo tau nggak siapa pengarang kitab gramatikal bahasa Arab Jurmiyah? Tahu, cuman nggak tahu asalnya. Iya, namanya siapa? Ibnu Ajurrum. Iya. Nah, Syekh Hasan Haji. Haji itu kan asli dari Maroko. guys, dari Fes gitu kan. Tapi ternyata banyak juga yang nggak tahu gitu Ya, tuh. ya. Padahal beliau kitabnya sangat terkenal. Maruf lah kalau bagi kalangan Kemudian pesantren. diajarkan Wajib di baca. pesantren-pesantren gitu Ya. guys. Betul. Banyak lah. Ya, sebut satu lagi lah kayak Syekh Sulaiman Al-Jazuli Iya. Betul. pengarang kitab Jalilul Khairat. Jalilul. Itu juga kan makamnya ada di Marrakesh. Iya. Jadi banyak banget hal yang bisa kita eksplor dan bisa kita bagikan ke teman-teman. Termasuk dulu kecil tuh saya sering baca Ibnu Battuta. Ibnu Battuta. Secara sejarah Ibnu Battuta saya sering banget tuh baca. Cuman dulu nggak tahu
Berdua tuh nih orang mana kan? Nah. Gitu tuh. Kan banyak juga tuh teman-teman kan Wafat yang gimana, gitu kan, wafat dari mana, makamnya kayak gimana gitu kan. Ini kan bagi orang-orang traveler kan mesti harus wajib tahu kan. Tahu. Siapa petualang muslim dunia nih. Iya, bukan betul kita. lah. Itu. Jadi Tolong bukan lah. hanya orang-orang Eropa aja sih yang punya apa namanya sang pelaut ya, tapi orang-orang muslim juga punya. Dan Iya. itu ternyata dari Maroko guys. Iya, betul. Tempatnya di kota Tanger di ujung utara. Pokoknya kita bakalan banyak menjelaskan tentang destinasi Maroko lah. Itu di antaranya. Kemudian banyak sih. Kadang kita juga ini ada orang-orang yang tanya gitu kan. Yang menarik gini guys. Jadi ada beberapa orang Indonesia yang ternyata sampai sekarang itu LDR dengan orang Maroko. LDR. Bentar lagi pas diputus itu. Jadi pertama kadang mereka nanya gitu kan, pertama gimana caranya bisa nikah dengan orang Maroko, begitu juga sebaliknya orang Maroko nanya ke kita gimana caranya, persyaratannya gimana, step by stepnya gimana, banyak hal yang ditanyakan seputar tentang apa namanya, bagaimana cara untuk bisa menikah antara orang Indonesia dengan orang Maroko. Dan kadang ada juga selain itu dia juga kadang ya awal tahun itu baik orang Maroko atau orang Indonesia ada yang mau ngirim hadiah guys. Nah, itu bang, Ini Bucin. Astagfirullah akhi itu bucin. itu tuh. Masalahnya ngirim-ngirim barang tuh gimana? Lu udah kayak kemarin bang, gua kan lagi scroll IG kan. Iya, gimana. Lihat sepatu bagus banget. Waduh. Dia kayak gue pengen kan? Iya kan. Barang-barang di Indo soalnya menggiurkan sekali kan. Apalagi Shopee itu kan. Waduh, itu kan. gitu. Tapi gue bingung bang, caranya biar barang itu nyampe Nyampe sini. ke- Gimana caranya bang? Oke, jadi beneran nih lo belum tahu sampai sekarang. Belum tahu. Itu gimana tuh bang tuh? Oke ya, jadi pertama memang khusus barang-barang elektronik ya di Indonesia tuh Ya. jauh lebih Wah, murah harganya. jauh. Makanya kita kalau Dan pengen lebih beli barang-barang elektronik di Betul. samping lebih komplit ya, Komplit. kemudian harganya lebih murah. Ya. Apa namanya mudah didapat gitu Mudah. loh. Kalau di sini kita susah gitu loh. Uh. Cuma itu tadi kendalanya Ngirimnya. gimana? Ngirimnya. Gimana Karena caranya? kalau just tip dari mahasiswa kan ya satu terbatas waktu, Betul. kedua terbatas sama ya kilo-kiloan gitu kan. Iya. Ininya terbatas kan nggak enak gitu loh. Barangkali kita pengen ngirim banyak barang ke sini kan repot juga ya kan. Betul. Gimana Oke. tuh bang caranya bang? Jadi gini guys, buat teman-teman semuanya, baik yang di Indonesia maupun yang di Maroko, buat teman-teman yang lagi LDR-an, yang mau kirim barang-barang baik ke Indonesia ke Maroko, Betul. jangan khawatir guys, saya punya solusinya. Apa tuh solusinya Apa tuh? tuh? Jadi buat teman-teman langsung aja hubungi website kilo.id. Jadi di website tersebut itu udah ada kontaknya yang bisa dihubungin. Di situ ente bisa tanya deh sepuas-puasnya bagaimana caranya ngirim barang baik dari Indonesia ke Maroko atau dari Maroko ke Indonesia. Yang jelas di samping harganya murah, cepat dan aman guys. Pokoknya Dan- harganya masuk banget lah pokoknya ya. Pokoknya harganya masuk banget dan yang jelas nggak ada batas fotonya. Artinya itu bang yang kita cari-cari selama iya, lu bebas mau ngirim setengah kilo kayak 1 kilo, di bawah 1 kilo itu boleh, tetap dilayani dan dikirim. enak banget Kali kilo ya. ID. Dan kalau teman-teman yang di Indonesia kemudian apa namanya nggak pengen capek-capek, nggak pengen ribet-ribet, juga tinggal disiapin aja barangnya, nanti ada bagian pick up-nya, ada yang ngambil. So enak itu bang. Serius nih bang? Iya, guys. Waduh. Kilo ID aku sangat cinta sekali kilo ID. Aku cinta padamu. Aku. Iya karena kita kan kalau liburan kan kadang waktunya mepet, Betul. kadang Iya, untuk itu. silaturahim aja tiba-tiba nggak kerasa. Betul. Kalau kita hanya disibukkan untuk ngirim barang yang harus Waduh, ngecek ke kantor dan lain waduh, sebagainya kan iya. habis. Aduh, bisa habis dijalankan di waktu. Yo, iya. Kilo ID memberi jawaban Anda Nah, untuk mengirim barang. LI. Anda hebat kira ini. Jadi gimana? Wah, Solusinya? ini sudah terpecahkan. 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 Lebih-lebih yang Sangat- sedang LDR. Soalnya kan LDR. makanan Indonesia itu kan sangat menggugah selera sekali kan. Iya. Yap. Itu apalagi sambal terasi, Waduh. rendang-rendang. Ingat-ingat, yang penting jangan bawa apa? Ganja dong. Masa dong. Al-khamar wal anik
yang seperti itu lah. Aneh Anda kalau ngirim seperti itu ya. Iya. Oke guys, jadi itu tadi ya, langsung aja hubungi kilo.id. Betul. Hal-hal yang belum jelas silakan tanyakan semuanya karena di Kilo ID first respon ya, nggak perlu khawatir. Tinggal catat aja nomornya, kemudian langsung di WA, langsung dijawab seketika. Ini adalah solusi terbaik buat teman-teman semuanya untuk mengirim barang atau impor ya, baik dari Indonesia atau dari luar Indonesia. Jadi dari Indonesia mendekatkan semua negara. Betul. Kilo ID, aku makin cinta dengan kamu Kilo ID. Terbaik. Kilo ID. Oke, ini baru pengiriman aja guys ya. Nanti itu tuh ada banyak hal lainnya yang nanti bisa kita sharing juga. Jadi teman-teman kali aja mau nanya-nanya hal lainnya, misal bagaimana pengalaman hidup kita selama tinggal di Maroko atau saat berkomunikasi dengan orang Maroko itu seperti apa. Betul. Bakal dibahas di sini. Pokoknya semua. banyak lah kita nanti membahas seputar Marokoan. Ya. Dan ke depan saya juga pengen gini guys. Jadi insya Allah nanti kita bakal ngundang orang Maroko. Mungkin kan bisa teman-teman akhwat kita lah. Jadi jangan negatif thinking dulu ya. Maksudnya kita pengen belajar bahasa Arab gitu loh dengan mereka. Itu arahnya. Oke, mohon maaf. Aku benci pikiranku. Pikiran saja ya. Saya tidak. Iya guys, jadi ini salah satu trik biar kita semangat belajar. Soalnya kan mungkin di antara kalian kan juga penasaran juga kan, gimana sih orang Maroko tuh langsung, ya kan budayanya apa? Mungkin kalau dari kita saja kan kurang begitu. Mungkin dengan adanya orang Maroko langsung kan biar lebih jelas informasi kita dapatkan. Sengaja bisa mewakili lah. Betul. Sekaligus teman-teman juga bisa melihat langsung fisik orang Maroko itu Siapa? Ya. gimana guys? Menarik ya? Menarik lah pokoknya. Mungkin lo ada ide lagi nih. Selain itu kira-kira apa nih? Ya paling ya kalau bisa nanti kita bisa lah collab dengan Mesir atau dari mana, Betul. Aljazair atau dari Atau mungkin Libya yang masih nggak itu politik, saya tidak mau. Intinya tolong Mas Abkar jangan gue ke politik. ya intinya pengen collab dengan negara-negara Negara lain lah, mungkin bisa kan. Iya, ya. Kita sangat open ke orang, open minded banget kita dan orangnya kita orangnya hayuan aja gitu. Ayo. Intinya hayu meluncur. Kita gitu lah. Nanti juga paling Q&A paling ya. Iya. Kayaknya menarik itu. Boleh. Gitu kan. Mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya mengenai Q&A bisa komen di bawah. Iya. Komen di IG-nya. Bagus dong. Karena kalau IG saya tidak ada followernya. Percuma, gak dibaca. Percuma. Nggak pakai topi semua dia. Padahal orangnya di penjara. Astagfirullah. Asik. Ini ngomong udah berapa menit ini guys? Kok bukan kayaknya lama banget nih? Ya perkenalan. Perkenalan ya. Iya, jadi mungkin sementara itu dulu guys ya. Mungkin ada yang tambahin lagi? Ada. Jam? Ada. Kurang gimmick ya. Tolonglah Mas Abkar. Saya nggak ada lagi. Saya nggak ada lagi. Gimmick. Udahlah. Oke. Oke guys, jadi itu tadi perkenalan dari kita. Jadi jangan lupa bahwa nanti kita bakal update terus, kita bakal upload terus podcast Lepas Maghrib ini dengan menghadirkan berbagai macam segmen yang menarik seputar tentang Maroko dan tentunya dengan menghadirkan narasumber yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing. Yang sangat kredibel, memiliki kapabilitas dan kemampuan wawasan yang sangat luas. Serius nih guys. Jadi rugi banget kalau teman-teman nggak nonton karena jarang sekali orang Indonesia yang betul-betul tahu detail ya tentang seluk-beluk atau seluk-beluk Maroko. Jadi kita nanti orang Maroko lah. Iya, podcastnya bakal bukan lihat dari luarnya aja guys, tapi dari dalamnya itu. Matangnya itu cuma nggak di luar dong, dalamnya juga matang. Ya, apalagi kalau bahas tentang ceweknya. Sorry, ceplosan. Aduh. Pikiranmu tolong dibersihkan, Gojal. Gila. Aduh.
Oke guys, waduh ini gak bakalan habis nih ya kalau Ya. diterusin. Yang jelas bakal seru banget nanti podcastnya. Jangan lupa ditonton. Yang jelas jangan lupa juga di like, share, komen, dan subscribe. Oke, jadi jangan lupa tulis apa saja pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan di komentar video ini. Masukan-masukan, kritik, saran, Kami tunggu. Oke, saya ucapkan terima kasih. Salam dari Maroko. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Podcast Labas Maghrib. Misian.